Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Sama-sama. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidni ilman warzuqni. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran PHI untuk materi 2 ya. Dan mungkin mengawali teman hari ini, tanya dulu absensi, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Luki. Luki, kenapa Luki? Sakit. Ibnu, Muhammad Ibnu. Siapa yang tidak hadir? Miko, iya ya. Miko sakit, izin? Sakit. Apalagi? Miko sudah. Julia Kinasih. Sakit apa? Sakit juga. Siapa lagi? Ridho Apriansa. Sakit, izin? Alpa. Terus siapa lagi? Mita Fitriana. Kenapa Mita? Udah, kita doakan yang sakit semoga sembuh lagi. Pelajari dengan kita. Sebelum mulai pelajaran dicek dulu sampahnya udah aman semuanya? Aman, Pak. Bersih tempatnya. Bersih pikirannya. Bersih hatinya. Kalau sudah bersih, sudah sehat, berarti kita sudah siap untuk belajar pada hari ini. Ada yang ngantuk? Semua ngantuk, Pak. Ya, tetap semangat. Siang hari ini kita akan mempelajari bab yang kedua tentang bersikap demokratis secara Islami. Ya, jadi materi kita hari ini adalah akan membahas tentang materi bersikap demokratis secara Islam. Materi ini sudah disampaikan untuk dipelajari di rumah ya, sudah saya sampaikan beberapa minggu lalu untuk dipelajari di rumah. Dirangkum kan sudah kan? Disimak di YouTube materi, dirangkum, dipelajari. Dan pada hari ini kita akan mengkaji kembali. Nanti kita akan diskusi tentang materi ini. Tujuan materi ini dibahas, pertama apa? Kita memahami tentang sejarah demokrasi. Dan demokrasi berasal dari kata demokrasi ya. Jadi sikap demokrasi berasal dari kata demokrasi. Bagaimana sejarahnya kita pelajari. Yang kedua membahas tentang sikap demokratis. Yang ketiga membahas ayat tentang musyawarah. Quran surah Ali Imran ayat berapa? 159. Kita akan membacanya, terus menerjemahkannya, mengidentifikasi tajwidnya, terus memahami kandungannya, sekaligus menjelaskan tentang prinsip-prinsip musyawarah di dalam Islam berkaitan dengan ayat ini ya. Itu adalah tujuan kita belajar pada hari ini. Jadi kita fokuskan, perhatikan dengan baik sehingga
kita akan memahami materi ini. Kita mulai dari tujuan pertama, kita akan membahas tentang sejarah demokrasi. Karena demokratis berasal dari kata apa? Demokrasi, ya. Ya, silakan siapa yang bisa menjelaskan bagaimana sejarah demokrasi yang sekarang dijadikan sebuah sistem politik, hukum di dunia. Siapa bisa menjelaskan? Nur, jangan tulis dulu. Siapa bisa menjelaskan tentang sejarah demokrasi? Agis. Demokrasi berasal. Ya, Agis saja, Agis coba Agis dulu, guys. Jangan langsung jelaskan coba dijelaskan. Demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya. Demokrasi berasal dari mana? Sistem apa? Mazhab apa? Baru kita masuk ke asal kata demokrasi. Ya. Ya, demokrasi. Demokrasi muncul pada mazhab politik. Lihat ke kamera. Kata demokrasi muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno. Demokrasi dijadikan suatu sistem politik dan hukum di negara-negara barat dan mayoritas negara di dunia termasuk Indonesia. Terus kata demokrasi? Kata demokrasi berasal dari suku kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan krates yang artinya Kratos. yang artinya kekuasaan. Iya. Terus? Jadi dalam aktivitas politik dan hukum Indonesia, pendapatnya Abraham Lincoln, Presiden Amerika, bahwa demokrasi ini berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, cukup. Jadi kita lihat sejarah awal demokrasi berasal dari Yunani kuno. Yunani. Itu adalah satu mazhab politik dan filsafat. Kemudian diadopsi oleh para pemimpin barat menjadi sebuah sistem politik dan hukum. Dalam politik artinya menentukan seorang pemimpin dengan cara demokrasi. Bagaimana caranya? Dengan cara apa memilih pemimpin itu? Dengan cara voting. Tahu voting? Apa voting? Pemungutan suara. Ya. Bagaimana cara menentukan siapa pemenangnya? Adalah suara yang terbanyak. Jadi setiap warga nyoblos memilih siapa yang dipilih, kemudian dihitung, dijumlahkan secara nasional, baru ditentukan siapa pemenangnya. Tetapi pada masa demokrasi ini gimana? Ada pro dan kontra. Ada yang pro setuju, ada juga yang tidak setuju. Ya, dari kalangan ulama ada yang berpendapat menyatakan setuju, ada juga yang tidak setuju. Itu perdebatan sekitar demokrasi. Dan sekarang diterapkan di Indonesia demokrasi itu. Ketika Pilpres menggunakan sistem demokrasi. Sebentar lagi tanggal 27 ya. November hari Rabu depan kita akan memilih kepala daerah. Gubernur, bupati dan wali kota. Itu menggunakan demokrasi. Nanti kita akan mencoblos. Memilih siapa yang dikiranya punya kapasitas, punya kapabilitas, punya integritas sebagai seorang pemimpin. Nah, itulah sekitar sejarah demokrasi. Itu sebagai suku kata berkaitan dengan demokratis. Baiklah, sekarang kita masuk ke sikap demokratis sekarang. Apa demokratis itu? Lihat di yang telah Anda simak dari materi pembelajaran materi yang kedua.
adalah cara berpikir. Lihat di situ. Cara bersikap yang sama hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu contohnya berhak menyampaikan pendapat kepada orang lain. Iya. Adalah cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak yang menyatakan setiap orang punya hak yang sama untuk menentukan pilihannya. Karena ada penjabarannya. Gimana penjabaran sikap demokratis itu? Di antaranya apa? Ada penyampaian pendapat, apalagi menentukan sesuatu dengan musyawarah, apalagi sikap terbuka, apalagi tidak memaksakan kehendak, apalagi menghargai perbedaan pendapat. Intinya adalah di dalam menentukan keputusan ada proses yang namanya dialog, ada namanya komunikasi. Itu disampaikan dengan cara yang baik, cara yang santun, ya. Kita harus saling menghargai. Setiap orang punya rambut yang sama, hitam warna, tapi isinya berbeda. Itulah suatu fakta dalam masyarakat. Nah, orang yang demokratis harus menerima perbedaan itu. Itu adalah penjabaran dari sikap demokratis di dalam menentukan sesuatu. Sekarang kita merujuk kepada ayat yang menjelaskan tentang sikap demokratis. Dalam Islam namanya musyawarah. Ya, kalau kita cari namanya di dalam Islam, demokratis itu adalah kalimatnya adalah katanya musyawarah, ya. Kita lihat Al-Qur'an surah Ali Imran 159. Kita bacakan sama-sama ayat ini. Kita bacakan, nanti kita baru identifikasi tajwidnya ya. Yuk kita bacakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Lanjut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kita bacakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzalidzal qalbila faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mutawakkilin. Itu ada garis di bawah tasdidnya, Pak. Ya, hati-hati kalau membaca ayat Quran harus lebih benar ya. Ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sekarang kita identifikasi hukum bacaannya. Lihat di papan tulis. Kita lihat ayatnya. Fabima rahmatim. Hukum bacaannya apa? Fabima rahmatim. Tanwin ketemu mim. Idgham. Tapi idgham biguna alasannya? Tanwin bertemu huruf mim. Idgham biguna. Terus kata lingta. Kenapa ikfa? Nun mati ketemu huruf ta. Ta bagian daripada huruf ikfa. Ada berapa ikfa itu? Ada berapa huruf ikfa? 14. Ada 15. Apa yang 15 itu? Ta, sa, ja, do, zin, za, sa, sha, su, din, to, do, fa, kukin. Itu hurufnya ada 15. Ini ketemu huruf ta. Terus lahum walau apa walau? Baris fathah menghadapi waw mati namanya apa? Mad layyin. Berikutnya fadzon. Kenapa izhar? Tanwin bertemu huruf ghain. Apa arti izhar? Jelas. Apa yang jelas? Bunyi tanwinnya jelas. Ada berapa huruf? Ada 6. Huruf apa saja? A, go, kho, ha, ha. Itu hurufnya ada 6. Jadi kalau tan ketemu gha berarti dibacanya harus jelas. Terus ghalidul qalbi. Alif lam apa namanya? Alif lam qamariyah. Kenapa dibaca qamariyah? Lamnya dibaca jelas. Terus lang faddu. Lang faddu apa? Lang faddu. Ini lang faddu apa ini? Nun ketemu fa. Dibaca ikfa. Terus min haulik. Min. Kenapa izhar? Nun mati ketemu ha. Anhum. Kenapa anhum hukum bacaannya apa? Dibaca izhar. Kenapa izhar? Nun kebalik. Nun mati ketemu ha. Wastaghfirullah wasya. Kenapa dibaca kan? Matobi. Terus fil amr. Fil. Alif lam. Ya. Faidha azamta. Apa azamta? Mim mati ketemu ta. Izhar safawi. Fatawakkal 'ala Allah. Apa 'ala Allah? Allah dibaca apa 'ala Allah? Allah dibaca tebal. Tafkhim namanya. Kenapa dibaca tebal? Karena sebelum lafaz Allah berbaris fathah, maka dibaca tebal 'ala Allah. Innallah sama. Inanya gunnah, Allahnya dibaca
tebal, tafkhim. Yuhibbul mutawakkilin mad arid lis jika bagaimana? Apabila mantobi'i di akhir ayat diwakofkan. Berapa panjangnya? 2 sampai 6 harokat. Ya, tolong dikaji ulang, dipelajari tajwidnya. Karena kalau salah pembacaan, salah makhraj akan berubah makna. Itu perlu dilatih, dipelajari. Baik, berikutnya sekarang kita akan memahami terjemahan ayatnya. Lihat di terjemahnya. Apa tipa bima? Maka disebabkan, lihat, rahmatin, kasih sayang, minallahi, dari Allah, lingta, kamu berlaku lemah lembut, lahum, kepada mereka, walau, dan sekiranya kunta, kamu fazon, bersikap keras, golidul qalbi, dan berhati kasar, langfaddu, niscaya mereka akan menjauhkan diri min haulik, dari sekelilingmu, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun bagi mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarah dengan mereka, fil amri, di dalam urusan itu, faidza, maka apabila azamta, kamu telah membulatkan tekad, patawakal, maka bertawakallah ala Allah, kepada Allah. Innallaha yuhibbu, menyukai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Siapa yang berani mencoba ke depan? Siapa yang berani mencoba menerjemahkan ayat? Saya ulang sekali lagi. Ya, ulang sekali lagi. Fabima, maka disebabkan. Fa itu maka, bima disebabkan. Rahmatin, kasih sayang. Minallahi, dari Allah. Minallah, dari Allah. Lingta, apa lingta tadi? Kamu berlaku lemah lembut, lahum, kepada mereka. Walau, dan sekiranya kunta, kamu fazon, bersikap keras, terus golidul qalbi, dan berhati kasar, langfaddu, niscaya mereka akan menjauhkan diri. Dari siapa? Min haulika, dari sekelilingmu, fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun bagi mereka, wasyawirhum, dan bermasalah dengan mereka, fil amr, di dalam urusan itu, faidza azamta, faidza, maka apabila azamta, kamu telah membulatkan, fatawakal ala Allah, innallaha yuhibbu al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Bisa? Coba? Ya, nanti bisa dipelajari lagi di itu ya. Jadi terjemahnya tidak terlalu rumit ya, itu sangat sederhana gitu. Baik, sekarang yang berikutnya kita akan pahami kandungan ayatnya. Lihat. Oh, ini asbabun nuzul dulu ya, asbabun nuzul dulu. Tahu asbabun nuzul artinya apa? Asbabun nuzul itu? Apa arti asbabun nuzul? Sedikit. Apa arti asbabun nuzul?
sebab-sebab turunnya ayat. Ayat turun ada sebabnya. Berapa lama Quran turun? Tahun 21 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dia lama. Kenapa begitu lama tidak sekaligus? Kenapa nggak sekaligus seminggu cukup diturunkan? Kenapa? sesuai tergantung. Al-Quran turun untuk menjawab setiap masalah. Ada masalah, Quran turun. Ada masalah, Quran turun. Jadi sangat aktual. Ya. Yang kedua, agar Quran mudah untuk dihafal. Kalau sekaligus turun, berapa juz? 30. Berapa surah? 114. Berapa ayat? 6.240. 6236 ayat. Kalau sekaligus, repot. Kalau dicicil, gampang untuk menghafal. Berapa ayat pertama yang turun? Berapa ayat? Ayat pertama turun? Berapa ayat samanya? 9. Berapa ayat? Yang pertama turun ayatnya berapa ayat? 5 ayat. 5 ayat. Gimana bunyinya? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min Iqra wa rabb alladzi 'allamal. Ulangi lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Itu 5 ayat yang turun itu gampang dihafal. Nah sekarang ada suatu kasus dalam tengah masyarakat, maka muncul ayat ini. Peristiwa apa yang dimaksud di sini? Peristiwa apa? Perang Badar. Peristiwa apa itu ayat ini turun? Perang Badar. Selesai perang Badar, menang kalah Rasulullah? Menang. Karena banyak tawanan perang itu. Nah sekarang ada perdebatan diapakan tawanan itu. Rasulullah tidak mengambil keputusan sendiri, tapi musyawarah dengan para sahabat. Ada Umar bin Khattab. Bagaimana kata Umar? Ketika ada tawanan begitu banyak, diapakan tawanan ini? Kata Umar bin Khattab gimana? Dibunuh saja. Dibunuh saja kata Umar bin Khattab. Terus yang membunuhnya siapa? Keluarganya. Kata Abu Bakar As-Siddiq gimana? Rasul tidak langsung mengambil keputusan. Gimana kata Abu Bakar As-Siddiq ketika tawanan begitu banyak? Dikembalikan kepada keluarga, tapi harus membayar tebusan. Nah, karena itu ada satu perbedaan pendapat di antara para sahabat, maka Rasulullah langsung meminta petunjuk dari Allah. Turunlah ayat ini. Ya, jadi ayat ini turun ketika selesai perang Badar. Bagaimana cara memperlakukan tawanan perang? Apakah kata Abu Bakar, apakah dibunuh saja oleh keluarganya atau dikembalikan tapi harus membayar tebusan? Maka turunlah ayat ini. Itu adalah asbabun nuzul ayat ini ya. Ketika selesai perang Badar tentang bagaimana memperlakukan tawanan perang. Sekarang kita lihat tentang kandungan ayat ini. Ini ayat ini ya. Kita nanti ada 2 pemahaman di sini. Ayat yang pendapat yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang apa? Siapa tak di sini? Kamu di sini siapa? Maka, ulangi coba ayatnya. Maka disebabkan kasih sayang dari Allah, kamu berlaku lemah lembut. Siapa kamu di sini? Siapa kamu di sana? Adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bukan kita, tapi Nabi Muhammad. Dengan rahmat dari Allah, Muhammad itu, ini sikapnya. Jadi ketika Nabi itu berdakwah, berkeluarga, bermasyarakat,